Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan melakukan analisa fundamental dan teknikal di saham Citra atau dengan kode CTRA. Yang pertama kita mulai dengan fundamental. Secara singkat saja, kinerja keuangan Citra secara umum trennya masih positif. Bisa dilihat di sini bahwa laba bersih perusahaan dari tahun 2021 ke 2022 itu meningkat 25,2% dan itu bisa kita katakan signifikan. Lalu dari return equity, rasio profitabilitas CTRA dari 2021 ke 2022 meningkat 14%. Lalu secara prospek usaha, secara umum prospek usaha perusahaan ini masih positif, didukung beberapa faktor yang bisa kita lihat di sini. Ada 3 faktor. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi negara yang masih berada di tren positif. Yang kedua, peningkatan permintaan properti di Indonesia yang tidak menurun. Lalu kebijakan pemerintah yang sangat mendukung perkembangan sektor properti. Lalu di beberapa proyek-proyek sendiri, Citra punya proyek yang besar. Di sini ada 3 yang saya cantumkan. Ada yang pertama ada Citra Allen Cibubur, proyek perumahan 200 hektar, ada di Jawa Barat, di Sentul 100 hektar, di Semarang 100 hektar. Jadi dari ekonomi negara baik, lalu laporan keuangan dan kinerja perusahaan juga sangat baik, terus perusahaan juga lagi megang proyek-proyek yang besar seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ke analisa teknikal. Saya akan mulai di pergerakan 1 minggu ke depan kurang lebih seperti apa gitu. Nah, bisa kita lihat di chart ini, di trendline yang saya sudah buat, warna merah ini menunjukkan kalau pergerakan harga sedang membentuk chart pattern yang bernama symmetrical triangle, dan bisa kita lihat di sini bahwa di sini ada candle merah, harga barusan reject strong resistance yang berbentuk cluster dari trendline merah ini dengan classic resistance di sini. Karena di sini ada beberapa rejection area ini bisa kita bilang strong resistance, harga reject, dan harga akan reject resistance sampai trendline supportnya, atau kita bisa lihat daerah 1080 di sini. Jadi summary-nya adalah sedang membentuk pattern symmetrical triangle dengan strong resistance di 1185 yang baru saja di reject, dan harga akan terus turun sampai 1080. Jadi untuk 1 minggu depan harga akan turun ke 1080 seperti itu. Sekarang kita next ke pergerakan harga 1 bulan. Ini adalah lanjutan dari pergerakan harga yang tadi, bahwa setelah dia turun, dia akan naik lagi karena yang pertama, kita bisa lihat Ichimoku di sini. Ichimoku-nya sudah cross dan lagging line-nya sudah menembus 2 EMA ini. Jadi mengindikasikan bahwa harga akan bergerak naik didukung dengan konsolidasi yang terjadi dengan symmetrical triangle di sini. Dan dia akan naik. Kita bisa ambil dulu untuk 1 bulan ke depan expected targetnya di 1160, harga 1160, karena di sini ada resisten yang berbentuk dengan trendline dari chart pattern-nya. Jadi untuk summary, harga masih membentuk pattern symmetrical triangle di 1 bulan ke depan dengan strong resistance tetap ada di 1185 dan strong support di 1080 yang kita tandai tadi. Dan harga kurang lebih 1 bulan ke depan akan bergerak ke 1160 seperti itu. Kita lanjut ke pergerakan harga 6 bulan ke depan. Nah, di sini chartnya bisa kita lihat lebih sederhana karena saya memakai time frame yang lebih besar. Jadi untuk pergerakan harga 6 bulan ke depan tetap konsisten dengan chart pattern yang tadi. Kita lihat bahwa tetap ada konsolidasi besar yang berbentuk symmetrical triangle dan didukung dengan indikator Ichimoku yang menandakan akan adanya penguatan harga. Kita bisa cukup confidence bahwa pergerakan harga ini akan naik karena kita juga bisa percaya diri kalau symmetrical triangle akan breakout ke atas. Nah, tapi yang kita perlu perhatikan adalah di sini ada strong resistance yang sangat kuat karena rejection besar terjadi di area ini, dan pergerakan harga tidak akan mulus. Maksudnya ledakan harga tidak akan brutal langsung dengan satu gerakan ke target price symmetrical triangle ya. Tapi harga akan sedikit konsolidasi di strong resistance ini. Tapi ujung-ujungnya untuk pergerakan harga 6 bulan ke depan dia akan sampai ke target price dari chart pattern symmetrical triangle. Target price bisa kita ambil dari luasnya symmetrical triangle yang terjadi. Kita bikin garis, lalu kita copy
dari daerah breakout, dan ya kita dapat target price di 1300. Jadi untuk summary, tetap terjadi symmetrical triangle, terus harga akan menggenapkan symmetrical triangle dengan breakout ke atas dan mencapai target price 1300 seperti itu. Lalu yang terakhir, ini chart 1 tahun. Bisa kita lihat bahwa ada beberapa strong support dan strong resistance yang saya tandai. Yang pertama di bawah ada strong support yang sangat kuat. Ini berbentuk base, berbentuk kotak seperti ini karena harga banyak konsolidasi yang terjadi di sini. Lalu di bawahnya juga ada strong support lagi. Ada banyak rejection yang terjadi di area ini. Di area 860. Base-nya ada di 975, bisa kita lihat di sini. Nah, yang selanjutnya adalah ini cukup menarik nih. Tadi kita katakan bahwa harga akan mencapai 1330. Di sini terjadi kepala canggul. Yang artinya adalah kalau harga akan ke sini, lalu harga turun karena ini adalah strong resistance, dia akan respect dengan area ini 1195 karena resisten yang tadinya resisten akan menjadi support. Jadi resistance become support. Jadi ini akan menjadi daerah support yang baru dan harga akan reject dan melanjutkan kenaikannya ke strong resistance berikutnya di 1430. Jadi untuk summary, ini baru saja terjadi rejection point, harga akan naik ke strong resistance di area 1330, lalu dia akan reject resistance dulu, dia akan melakukan koreksi ke 1195 yang adalah area resistance become support, lalu dia akan melanjutkan kenaikannya ke strong resistance selanjutnya yaitu 1430. Sekian dari saya untuk saham CTRA. Terima kasih semuanya. Ini saya akan mempresentasikan saham APLN prediksi seminggu, sebulan, 6 bulan, dan juga setahun. Oke. Untuk seminggu, kalau kita lihat dari sini, supportnya berada di garis 125, OB-nya berada di garis 180. Jadi harga dalam 30 hari ini, dari 30 hari terakhir mengalami distribusi sideways yang dimana demand zone-nya berada di sekitar 120 sampai 125 dan sebenarnya ini berada di kisaran 170 sampai 180. Nah, kalau kita lihat dari sini, saat ini harga berada di titik terendah yang merupakan daerah demand. Jadi diperkiraan dalam seminggu ini harga akan berbalik naik menuju mungkin ke 80. Untuk yang 6 bulan, maksudnya untuk yang sebulannya, sebulan ke depan diperkirakan harga akan merangkak naik dengan pola ABC. Nah, lalu diperkirakan harga akan balik sehingga membentuk 5 wave. Di sini ada A, B, C, D, dan E. Nah, sehingga di titik E ini biasanya akan terjadinya break ke atas. Lalu untuk 6 bulan ke depan di titik resistance ini bisa terjadi 2 skenario, di mana harga bisa mengalami resistance menuju ke 250 atau harga akan balik ke daerah support sekali lagi sehingga membentuk adanya pola 5 wave sebelum balik ke atas melewati resistance. Untuk yang setahun, prediksi setahun ke depannya akan berbentuk 2 skenario yang dua-duanya ini bersifat bullish. Seandainya harga bisa, yang pertama, seandainya harga bisa melewati resistance 180 di jangka 6 bulan, diperkirakan di tahun depan harga akan menyentuh resistance psikologi 250. Tapi jika kalau pasar memutuskan untuk menyentuh support 125 sekali lagi dan baru merangkak naik, maka diperkirakan tahun ke depan harga baru akan berusaha memecahkan resistance 180 sebelum lanjut naik ke angka 250. Jadi itu saja dari saya, prediksi dari seminggu, sebulan, 6 bulan, dan juga setahun. Dan untuk dari saham APLN, terima kasih.